Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Masih di pembahasan tentang bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballagin au amin sami. Banyak orang yang disampaikan kepadanya ya atau yang menerima ya dari penyampai itu lebih memahami daripada yang mendengar langsung. Dari dorongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan ilmu ya, karena bisa jadi orang yang mendengar dari yang menyampaikan itu lebih memahami ya daripada yang menyampaikannya ya, yang mendengar langsung dari Nabi. Yaitu pada qauluhu ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna dima'akum ila airi. Sesungguhnya darah-darah kalian. Ya, di sini kan Rasulullah SAW menyebutkan tentang haramnya, ya haramnya darah, harta dan kehormatan ya di antara kalian. Seperti haramnya ya atau maksudnya suci ya, sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini, negeri kalian ini gitu ya. Karena sebelumnya Rasulullah bertanya terlebih dahulu ya hari apa ini gitu ya. Itu pada saat hari Idul Adha ya di bulan Dzulhijjah, bulan yang suci dan juga di tanah haram, tanah suci. Itu kalau dari sisi kandungan dari hadis yang disampaikan ya. Tapi kaitannya dengan kitabul ilmi ini yaitu lebih menyoroti ya kepada sisi yang bagian akhirnya. Ya hadis Rasulullah SAW yang bagian akhir yaitu memerintahkan bahwa yang hadir itu agar menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi diambil itunya dorongan ya untuk menyampaikan ilmu. Pentingnya menyampaikan ilmu. Nah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya darah-darah kalian dan seterusnya itu huwa ala hadfi mudhafin. Ya, yaitu dalam kondisi dibuang mudhofnya. Jadi maksud sungguhnya darah kalian itu maksudnya sabka dimaikum. Ya, jadi yang haram itu adalah menumpahkan darah, bukan darah-darah kalian tapi menumpahkan darah kalian. Wa ahza amwalikum dan mengambil harta-harta kalian ya wa salba a'radikum dan mencederai kehormatan-kehormatan kalian. A'rad ya itu jama dari al-irdu. Al-irdu mufradnya. Wal irdu fi kasril aini maudi'ul madhi wa dhammi minal insan. Yaitu tempatnya pujian dan celaan ya dari manusia. Jadi bisa dipuji, bisa dicela, yaitu kan berkaitan dengan kehormatan. Sawa'un kana fi nafsihi au fi salafihi, sama saja baik pada dirinya atau pada pendahulunya. Ya, jadi orang bisa dipuji atau dicela kehormatan baik langsung ya berkaitan dengan dirinya ataupun dengan orang tuanya, dengan nenek moyangnya gitu ya. Itu orang-orang apa yang menjadi pendahulunya.
itu juga berkaitan dengan kehormatan. Ya, maka kan dengan prinsip ini jelas ya ada aturan-aturan syariat dan juga bahkan hukuman-hukuman hadnya ya. Kalau misalnya berkaitan dengan darah ya berarti kan diharamkan ya membunuh. Maka ada hukuman hadnya ya ada kisos. Lalu berkaitan dengan harta juga diharamkan pencurian ya ada hukuman had mencuri. Begitu juga kehormatan ya misalnya menuduh ya orang berzina misalnya kan itu kan ada hadnya juga ya qadzaf itu menghina dan sebagainya ya itu betul-betul di dalam Islam itu dilindungi ya hak setiap orang hak sebagai manusia ya terlebih hak sebagai orang yang beriman. Qauluhu sabda Nabi liyuballigha syahidu ya hendaklah syahid. Syahid di sini al-hadir ay al-hadiru fil majlis yang hadir di majlis yaitu menyampaikan al-ghaiba kepada yang gaib yang tidak hadir ay al-ghaiba anhu yang gaib darinya ya yang tidak hadir di majlis. Wal muradu dan yang dimaksud ya imma tablighul qaulil madhkuri au tablighu jami'i al-ahkami. Ya, bisa jadi maksudnya adalah menyampaikan perkataan yang telah disebutkan ya, maksudnya terkait dengan hadis ini. Ya, dalam hadis ini saja ya, fa inna dima'akum yang itu. Wa amwalakum. Jadi agar hadis yang disampaikan oleh Nabi ini disampaikan lagi kepada yang lain. Ya, nah inilah dakwah gitu ya. Maka menjadi syiar ya dari Islam yang besar yaitu adanya dakwah. Dengan adanya dakwah ini menjadi tersampaikan pengajaran-pengajaran Islam ya karena Nabi SAW kan tidak selamanya ketika menyampaikan hadis itu semua sahabat ada gitu pada saat itu ya ada yang hadirnya sebagian gitu. Nah nanti yang sebagian ini menyampaikan kepada yang lain. Ya, karena dalam realita kehidupan ya sulit gitu kita bisa menyampaikan kepada semua orang ya pasti akan melalui sebagian. Nah, maka dengan adanya dakwah ini, nah ini bisa tersampaikan secara merata itu ya. Nah, atau juga berkemungkinan bahwa yang diperintahkan untuk disampaikan itu ya adalah seluruh hukum-hukum ya dalam syariat ini sampaikan semuanya. Gitu. Ya, makanya misalnya para khalifah ya di zaman mereka ketika menghadapi permasalahan, ya itu kan selalu bermusyawarah ya kepada rakyatnya, kepada para pembantunya ya, jajarannya. Ya Abu Bakar, ya Umar, ya. Ya Umar itu sangat sering ya ketika menghadapi permasalahan, beliau mengumpulkan para sahabat itu untuk ditanya ya bagaimana pendapat kalian dan apakah kalian mendengar ya hadis dari Rasulullah SAW. Ya, jadi itu menunjukkan ada hadis yang didengar oleh sahabat, oleh sebagian sahabat dan tidak didengar oleh yang lain. Gitu dan eh, seperti Khalifah ya Abu Bakar, Umar. Ya, itu kan terkadang juga ada hadis yang tidak mereka dengar, tidak mereka ketahui dari Rasulullah SAW. Itu dalam banyak kasus ya terjadi. Seperti misalnya ketika dalam kasus terjadinya taun gitu ya, itu kan dikumpulkan
para sahabat, apakah bagaimana nih solusinya? Ya, maka disampaikanlah kan oleh bagian sahabat yang mengetahui hadis tentang taun, perintah Nabi SAW gitu ya. Terjadi taun di satu negeri ya jangan masuk ya orang-orang dari luar, orang yang di dalam jangan keluar. Disampaikanlah hadis itu. Ya, sedangkan Umar belum mengetahui kan tentang hadis itu. Wa qauluhu dan sabdanya minhu ya itu di hadisnya kan disebutkan liuballighi syahidul ghaiba fa inna syahida asa an yubaligha man huwa au alahu minhu ya. Ini an man huwa au alahu minhu. Itu kata minhunya. Kata minhu itu silah ya, maksudnya silatul mausul li af'ali tafdil untuk af'al tafdil. Yaitu kata au'a itu ya, jadi au'a lebih paham. Wajazal faslu bainahuma li'anna fi zarfi sa'atun. Sa'atan ya. Isim anaknya. Boleh memisahkan di antara keduanya, di antara sila ya dengan mausulnya. Karena dalam zorob itu ada keleluasan. Ya, karena dalam hadis ini kan antara kata au'a ya dengan minhu-nya ya jar majrur ini jadi muta'aliknya kepada au'a. Nah, itu kan terhalang oleh lahu ya, au'a lahu minhu. Terselang. Ya, jadi boleh memisahkan ya artinya terselang antara minhu ya, minhu ini kan dorobnya gitu. Dari au'a-nya itu. Jadi lebih ada keleluasaan antara disambung secara langsung ataupun diselingi oleh kata yang lain. Walaisal fasilu aidan ajnabiyan. Dan yang memisahkannya juga yaitu bukanlah ajnabi, bukan sesuatu yang asing ya dari si irobnya. Ya. Jadi ajnabi itu maksudnya dalam ilmu nahu ya, dalam ilmu nahu itu jadi tidak berkaitan dengan irobnya ya secara langsung. Karena di sini kan terselingi oleh kata lahu ya, au'a lahu minhu. Nah, kata lahu sendiri itu bagi au'a bukan hal yang asing, tapi justru masih berkaitan. Masih lahu ya, jar majrurnya ini muta'aliknya kepada au'a juga gitu ya. Karena jar majrur itu harus ada muta'aliknya. Jadi baginya itu apa? Au'a gitu ya, lebih lebih paham ya baginya au'a lahu minhu daripadanya. Itu masih terkait. Jadi dua jar majrur itu muta'aliknya sama ya au'a. Faidah ya, faidah dari hadis ini. Nah, ini biasa di akhir Ibnu Hajar mengumpulkan menyebutkan poin-poin ya yang menjadi faidah yang diambil dari hadis yang dibahas. Waqa'a fi hadisil bab ya terdapat dalam hadis bab ini fasakatna ba'da su'ali. Kami diam setelah bertanya. Wa indal musannifi fil haji min hadis Ibni Abbasin dan pada penulis ya Imam Bukhari dalam kitab haji dari hadis Ibnu Abbas ya di dalam kitab haji ada lagi hadis yang ini yang sama. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khotoban nasa yauman nahri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkhutbah kepada orang-orang pada hari Idul Adha. Faqala ayu yaumin hadza, hari apa ini? Qalu yaumun haram, ya hari haram. Wa zahiruhuma ta'arudu ya dan zahir dari keduanya itu kontradiktif, saling bertentangan. Ya, artinya di hadis yang disebutkan di sini itu para sahabat mengatakan kami diam. Jadi
ketika Rasul bertanya itu tidak menjawab kan. Ayu yaumin hadza. Jadi para sahabat tidak menjawabnya. Sedangkan di tempat lain ya dalam riwayat yang lain hadis ini justru para sahabat ini menjawab. Di sini kan menjawab yaumun haram, berarti kan bertentangan. Dan bagaimana mengkompromikan dua hadis yang terlihat bertentangan ya? Ini bisa ya dikompromikan. Ya wal jam'u ya ada dengan thoriqul jam'i. Bainahuma di antara keduanya ya anna ta'ifatal ladzina kana fihim Ibnu Abbasin ajabu. Jadi memang kan para sahabatnya banyak gitu ya. Jadi ada sebagian sahabat yang memang menjawab, ya ada sebagian lagi yang diam gitu. Jadi untuk menggabungkan hadis ini ya. Nah, maka di sini dipahami bahwa kelompok orang yang di dalamnya ada Ibnu Abbas itu menjawab karena ini yang meriwayatkannya kan Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas berarti bersama kelompok orang yang menjawab. Wa taifatu alladzina kana fihim Abu Bakr. Nah, ini kan hadis yang di sini perawinya Abu Bakr. Ya, kelompok yang ada Abu Bakr di dalamnya lam yujibu. Mereka tidak menjawab bal qalu Allah wa rasuluhu alam. Ya, tapi mereka hanya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi tidak menjawab. Kama asyarna ilaihi sebagaimana yang kami isyaratkan kepadanya. Au takunu riwayat Ibnu Abbasin bil ma'nana. Atau kemungkinan yang kedua mengkompromikannya adalah bahwa riwayat Ibnu Abbas itu dengan bil makna ya. Jadi tidak bil lafzi sesuai dengan lafadznya secara langsung ya kalau bil lafzi bil makna itu. Liana fi hadis Abi Bakrata indal musannifi fil haji wa fil fitani annahu ya karena pada hadis Abu Bakrah ya pada musannif Imam Bukhari fil haji di kitab haji wa fil fitani dan dalam kitab fitan. Annahu lamma qala alaysa yauman nahri. Bukankah hari ini adalah hari nahar? Qalu bala, mereka berkata bala ya. Iya, ya tentu. Bima'na qaulihim yaumun haram bil istilzam. Ya, dengan makna perkataan mereka itu adalah hari haram. Ya, dengan istilzam ya, dengan dilalah iltizam. Ini dilalah jadi sesuatu yang berkonsekuensi ya pada sesuatu yang lain. Jadi kalau misalnya di sini mereka menjawab bala ketika ditanya oleh Nabi, bukankah ini adalah hari nahar? Mereka menjawab ya. Nah, berarti kalau mengakui bahwa ini adalah hari nahar ya berarti kan yaumun haram juga gitu ya. Mengakui bahwa ini adalah yaumun haram. Jadi istilzamnya itu di situ. Talazumnya. Ya, jadi talazumnya adalah mengatakan bahwa hari ini adalah hari nahar berarti sama dengan mengatakan bahwa hari ini adalah hari haram. Ya, gitu. Ini bil istilzam ya. Wa ghayatuhu ya anna Abu Bakrata naqala siyaqa bitamamihi dan puncaknya ya bahwa Abu Bakar itu menukil ya alur hadis ini secara lengkap waqtasarahu Ibnu Abbas sedangkan Ibnu Abbas meringkasnya. Ya, Ibnu Abbas meringkasnya. Yang isinya ya matannya hadisnya itu.
Wa kana dzalika kana bisababi qurbi Abi Bakrata minhu liqaunihi kana ahidan bihi min naqati. Ya, dan seakan-akan hal itu menjadi disebabkan ya bisa babi kurbi Abi Bakro ya disebabkan dekatnya Abu Bakro dari Nabi. Karena Abu Bakro itu lebih dekat dari Nabi daripada Ibnu Abbas. Ya, karena Abu Bakro itu keadaannya itu beliau yang memegang tali kekang untanya itu. Ya kan Rasulullah berbicaranya di atas unta ya. Jadi apa namanya? Ya, berbicara sambil menaiki unta ya. Dan yang memegang tali kekangnya itu adalah Abu Bakar. Ya, apa ini agak ini. Keluar ya ininya kitabnya. Waqala ba'duhum ya dan sebagian mereka berkata yahtamilu ta'addudul khutbati ya. Berkemungkinan khutbahnya ini terjadi beberapa kali. Ya, jadi berkemungkinan khutbah ini terjadi beberapa kali. Fa in arada annahu kararaha fi yaum. Nah, tapi jika yang dia maksud ya yang sebagian orang ya yang mengatakan bahwa ini khutbahnya terjadi beberapa kali. Ya, jadi kalau yang dia maksud itu Rasul mengulangi khutbah itu pada hari nahar itu, yaumin hari, payah tajuli dalilin. Maka itu butuh kepada dalil. Fa'ina fi hadis Ibni Umar indal musannif fil haji anadzalika kana yauman nahri bainal jamarati fi hajati. Karena di dalam hadis Ibnu Umar ya pada musannif pada Imam Bukhari ya penulis dalam kitab haji bahwa hal itu adalah pada hari nahar di antara jamarot ya dalam hajinya. Gitu ya. Jadi kalau mengatakan bahwa ini khutbahnya terjadi beberapa kali, ya ini butuh kepada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Jadi khutbah pada hari nahar ya, pada hari Idul Adha ini ya terjadi sekali gitu sama. Jadi riwayat-riwayat yang menyebutkan ya ada sedikit perbedaan ya. Itu pada khutbah yang sama gitu. Tuh, hanya kan tadi ada yang menyebutkan kami menjawab, kami diam, yaitu menunjukkan ada eh, apa namanya perbedaan kelompok sahabat itu ya. Ada satu kelompok yang menjawab, itu ada satu kelompok eh, yang tidak menjawab ya, yang mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Ya, dan yang meriwayatkannya itu sesuai dengan kelompok di mana dia berada. Ya, jadi khutbahnya itu satu ya, hanya satu saja, tidak berulang. Nah, faedah lain, wa fi hadzal hadis minal fawaidi. Dalam hadis ini ada faedah-faedah ghairu ma taqaddama selain yang telah terdahulu ya yaitu apa? Al-hasu ala tabligil ilmi. Nah, ini kan yang paling intinya. Sesuai dengan
kaitan dengan kitab ilmunya itu, yaitu adalah dorongan untuk menyampaikan ilmu. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya kita menyampaikan ilmu. Diperintah ya untuk menyampaikan ilmu. Bahkan kan di dalam Al-Quran dilaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Makanya Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu itu, beliau adalah sahabat yang paling banyak ya meriwayatkan hadis dari Nabi, dan memang beliau tertuntut harus menyampaikan. Ya walaupun beliau terasa berat gitu ya, terasa berat karena menyampaikan itu kan harus betul-betul sesuai ya dengan yang disampaikan oleh Nabi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi karena ancamannya berat ya. Siapa yang berdusta ya atas nama Nabi itu diancam neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, belum lagi ketika menyampaikan itu kan artinya tidak hanya menyampaikan ilmunya saja, tapi juga harus disertai dengan penghayatan terhadap apa yang disampaikan. Sehingga kan pernah Abu Hurairah itu ketika menyampaikan hadis, beliau pingsan beberapa kali gitu ya, karena eh, terpengaruh dengan hadis yang beliau sampaikan. Ada rasa takut gitu ya. Khususnya tentang orang yang akan disiksa di neraka itu ya, yang pertama kali dimasukkan ke neraka itu orang yang rajin sodako tapi ingin disebut dermawan gitu ya, yang berjihad ingin disebut pahlawan, yang suka baca Quran ya, yang suka ingin disebut sebagai qari. Itu kan yang pertama kali disungkurkan ya ke dalam neraka. Itu Abu Hurairah sampai pingsan beberapa kali. Tapi kata Abu Hurairah, kalaulah bukan karena 2 ayat di dalam Al-Quran ya, yaitu ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Innalladzina yaktumuna ma anzalna ya minal kitab dan seterusnya, itu kan diancam akan dilaknat oleh Allah. Juga yang ayat yang lain yang mirip ya, innalladzina yaktumuna ma anzalallah ya minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ya. Nah, jadi ini adalah dorongan untuk menyampaikan ilmu. Kemudian berikutnya wajawazu tahammuli qabla kamalil ahliyati. Ya, dan bolehnya tahammul ini artinya menerima hadis sebelum sempurnanya ahliyah. Ya, ahliyah itu maksudnya kelayakan sampainya seseorang di usia balik gitu ya. Jadi dalam ilmu hadis, kalau untuk menerima hadis itu tidak disyaratkan harus balik, ya harus sudah balik ya. Jadi sebelum balik pun ya, ketika dia masih kecil, misalnya mendengar hadis dari Rasulullah SAW, nah itu boleh. Ya makanya banyak para sahabat ya ketika masih kecil menerima hadis itu. Tapi kalau untuk menyampaikan, nah itu baru harus disyaratkan dia sudah paham itu. Wa annal fahma laisa syarton apabila ada, dan bahwa kefahaman tidak menjadi syarat di dalam menyampaikan hadis. Ya, jadi yang penting dalam menyampaikan hadis itu kan dia hafal betul ya apa yang disampaikan oleh Nabi, walaupun belum tentu dia paham gitu dari hadis itu. Ya maka di sini dibedakan antara meriwayatkan hadis dengan memahami isi hadis. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu belum tentu paham terhadap hadis yang dia riwayatkan. Makanya dalam hal periwayatan hadis, ya itu tidak disyaratkan paham. Yang penting dia
menerima ya sesuai apa adanya dan menyampaikan dengan apa adanya hadis itu. Tidak disyaratkan. Wah, makanya misalnya orang yang memiliki sanad-sanad ya riwayat hadis itu kan dia hanya mendengar saja, mendengar ya hadis itu dari gurunya yang bersanad ya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak disyaratkan dia harus paham. Begitu. Makanya untuk pemahaman ini lebih lagi dari sebatas kita belajar hadis, kita melihat hadis, ya berarti ada usaha yang lebih ya kalau untuk memahami ini. Gitu. Makanya kan para ulama itu dulu ya mengatakan bahwa ilmu itu tidak dengan banyaknya riwayat kan begitu. Tidak dengan banyak riwayat, tapi dengan apa yang memberi manfaat gitu ya dari ilmu itu. Ya. Bahkan yang harus jadi perhatian lebih itu adalah sebetulnya diroyahnya, pemahamannya, tidak hanya sebatas riwayat. Ya seperti disebutkan ya oleh para ulama, misalnya Badruddin ya, Ibnu Jamaah dalam kitab Tazkiratus Sami ya yang sudah kita bahas ya, sudah kita utamakan tentang adab-adab ilmu. Dan beliau kan mengatakan bahwa yang lebih penting itu adalah diroyah, memahami. Walaupun dalam riwayat itu juga penting ya, karena memang ini kelebihan ilmu Islam. Ya, ilmu Islam itu ada sanadnya, ada riwayatnya, gitu ya. Seperti perkataan yang terkenal ya, bahwa al-isnadu minad-din, sanadnya termasuk agama. Lalu al-isnad laqala man syaa masyaa. Kalau tanpa sanad orang akan berbicara siapapun ya, siapa saja berbicara apa saja. Nah, ini kelebihan ilmu Islam, ada sanad terjaga ya, sanadnya itu. Ya, tetapi orang jangan berhenti dia sudah dapat sanad, dikira sudah dapat segalanya. Tidak, justru sanad itu hanya permulaan saja. Ya, setelah itu dia harus mempelajari diroyahnya. Diroyahnya. Kalau masalah sanad kan itu kan apa namanya bisa dengan qiraah dibaca semua gitu dari awal sampai akhir ya dengan sanad membaca ataupun mendengar ya dari awal sampai akhir. Dan bisa juga dengan diijazahkan gitu, mengijazahkan. Kalau dalam sanad ini ya dalam Sahih Bukhari kan saya juga sudah punya gitu ya sanad yang sampai kepada Rasulullah. Itu kan bisa saja saya berikan sanad-sanad ini. Ya, itu kan gampang ya, diijazahkan ya, ada ijazahnya. Ya, tapi untuk supaya kita mendapat manfaat dari hadis ini tidak hanya kita punya sanad. Ya, yaitu lebih penting adalah kita mempelajari diroyahnya. Ya, maka disinilah kita mempelajari ya syarah hadis Sahih Bukhari ini, pelajari Fathul Bari ini untuk mendapatkan pemahaman diroyahnya. Diroyahnya ini dibutuhkan tentu banyak ilmu ya, dari ilmu bahasa Arabnya ya dengan berbagai macam ilmu bahasa Arab ya. Lalu kalau untuk memahami hukumnya itu dibutuhkan ilmu ushul fikihnya ya, ilmu hadisnya dan sebagainya. Ya, atau bahkan orang boleh dia menerima hadis, mendengar hadis ketika misalnya dalam keadaan masih kafir, menerima hadis dari Nabi. Ya, itu kan tahammul ya istilahnya, itu tahammul itu jadi menerima hadis. Itu tidak mengapa dia ketika menerima hadisnya masih kafir, tapi ketika dia menyampaikan hadis itu sudah masuk Islam. Ya, itu ada itu artinya menyampaikan hadis. Ya, dalam ilmu hadis ada tahammul, ada.
Nah, kalau ada itu disyaratkan ya muslim sudah balik. Ya seperti halnya siapa? Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan itu kan dia kan yang menceritakan tentang ketika dikirimnya surat Rasulullah kepada Romawi, ya kepada Romawi di Syam itu. Itu kan yang menceritakannya Abu Sufyan. Abu Sufyan karena hadir di situ. Dia diundang ya ketika eh, apa namanya Kaisar itu menanyakan tentang asal usul Nabi Muhammad itu kan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu masih kafir. Ya, masih kafir. Lalu menyampaikan hadisnya itu ketika dia sudah masuk Islam di Fatu Makkah, bahkan ya di akhir-akhir di tahun 8 Hijriah ya setelah Fatu Makkah. Wa nahu qaliyati fil awari man yakunu afhamu mimman taqaddamahu walakin bikilatin. Dan bahwa ya terkadang ya qad kalau masuk ke fi'il mudhari itu artinya kadang ya taklil. Ya, jadi makna qad itu kan variasi. Qad itu tiga lah ya, ada tiga makna qad itu, bisa untuk tahqiq, bisa untuk takrib dan taklil. Makna qad itu. Kalau masuk ke fi'il mudhari ya itu biasanya, tidak selalu, biasanya. Terkadang ada juga bermakna tahqiq yang masuk ke fi'il mudhari. Tapi biasanya adalah taklil ya. Kalau taklil artinya kadang-kadang. Ya, ke fi'il madhi ya biasanya untuk tahqiq ya, artinya sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ada juga takrib. Makna qad itu kan takrib, menunjukkan telah dekat ya waktunya. Misalnya qad qomati sholat itu kan dalam qomat ya, dalam qomat kan kita mendengar qad qomati sholat. Apa makna qad qomati sholat? Qadnya di situ apa maknanya? Qoma itu kan fi'il madhi ya, kalau secara asal fi'il madhi itu artinya telah lampau. Berarti kalau diartikan sungguh telah berdiri sholat, telah dilaksanakan sholat, kan baru mau dilaksanakan gitu ya. Qomati sholat, sungguh telah ya berdiri sholat, artinya telah dilaksanakan sholat. Ya itu kan justru sholatnya baru mau dilaksanakan. Kalau diartikan sesuai asalnya itu justru kan tidak sesuai gitu. Karena di situ dikatakan telah selesai sholat, qomati sholat. Ya, nah maka kalau orang belajar bahasa Arab lebih mendalam, ya dia akan mengetahui bahwa qad di situ maknanya litakrib. Jadi menunjukkan telah dekat waktunya gitu. Jadi telah dekat waktu untuk mendirikan sholat. Jadi qad di situ litakrib, bukan tahqiq. Ya. Jadi menunjukkan telah dekat waktunya. Nah, jadi terkadang ya ada ya di pada yang lain wa ana qadiyati fil ahor man yakunu ya orang yang afhama lebih paham iman taqaddamahu ya dari orang yang lebih dulu dari dia. Jadi, lakin bikilah tetapi sedikit ya sedikit lebih paham. Ya, jadi maksudnya bisa saja kan orang yang menerima ya yang kedua kali ya dia tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dia mendengar dari sahabat ya yang mendengar dari Rasul. Nah, bisa saja orang yang menerima dari sahabat itu dia lebih paham terhadap hadis yang disampaikan daripada orang yang menyampaikannya itu. Ya, bisa jadi lebih paham karena urusan pemahaman yaitu kan adalah rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan rezeki yang dia berikan. Berbeda-beda ya pemahaman itu.
Wasan batul ibnu Munir min ta'lili kaunil mutaakhiri arjahu nazaron minal mutaqaddimi. Ya, dan Ibnu Munir mengistinbat, menyimpulkan dari memberikan alasan keadaan orang yang terakhir, ya, orang yang lebih belakangan, ya, itu lebih kuat nazarnya, ya, pengamatan, pemahamannya daripada orang yang lebih dulu yang mutaqaddim. Anna tafsir rawi arjahu min tafsiri ghairihi. Ya. Bahwa tafsir orang yang meriwayatkan itu lebih kuat daripada tafsir yang selainnya. Wa fi jawazul qu'udi ala dhahri dawabi wa hiya waqifatun idza ihtija ila dzalika. Ya, di dalamnya juga ada kebolehan, ya, faidah bolehnya duduk di atas punggung binatang tunggangan, dan dia berdiri, ya, wahia waqifatun, dan dia berdiri. Hianya kembali ke dawamnya, ya. Jadi, dan binatang, ya, tunggangannya itu berdiri apabila dibutuhkan kepada hal itu. Idah tija ila dalika. Wa hamlun nahyil waridi fi dzalika ala ma idza kana li ghairi daruratin. Dan mengarahkan larangan yang terdapat di dalam hal itu, ya, apabila untuk selain yang darurat. Ya, apabila untuk selain yang darurat. Jadi maksudnya kan ada larangan ya untuk menyampaikan, ya, sambil duduk di atas kendaraan karena memang kondisinya yang mendesak, ya, itu membolehkan hal itu. Sehingga kalau ada larangan tapi terkadang dalam kondisi tertentu misalnya dilakukan oleh Nabi, ya, menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak menunjukkan haram, ya, itu menunjukkan makruh, dan kemakruhan itu menjadi hilang ketika adanya kebutuhan. Makanya kan ada dalam kaidah, ya, dikatakan la harama ma darurah wa la karohata ma'al hajah. Ya, itu kan kaidah, ya. Jadi tidak ada keharaman ketika darurat. Dalam keadaan darurat kan yang haramnya jadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal-hal darurat itu membolehkan yang dilarang, yang haram. Nah, begitu juga tidak ada kemakruhan ketika adanya kebutuhan. La karohata ma'al hajah. Ya, jadi ketika sesuatu yang makruh itu ketika kita ada kebutuhan untuk melakukannya, maka tidak makruh. Maka kemakruhannya menjadi hilang. Ya, itu kan kaidah, ya. Wa fil hutbah ala maudiin alin. Nah, di dalamnya juga ada kaidah berkhutbah di tempat yang tinggi. Ya, jadi berkhutbah, menyampaikan khutbah di tempat yang tinggi, liyakuna ablagha. Ya, agar dia bisa lebih sampai, ya, fi isma'ihil nas, ya, dalam membuat orang-orang itu mendengar. Wa ru'yatihim iyahu, ya, dan orang-orang bisa melihat kepadanya. Agar bisa terlihat oleh banyak orang, ya, karena kalau terlihat orang yang bicaranya itu bisa jadi lebih jelas.
Ya, daripada hanya mendengar suaranya saja. Baik, sampai di situ ya sekalian pembahasan pagi hari ini ya tentang syarah Sahih Bukhari. Suaranya jelas? Jelas, sedikit ngebrak-brak. Ini ya, ini apa namanya baterainya ini mau habis biasanya. Baik, kita cukupkan ya. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam.